Bab 92. Cantik menghilang. POV Author. Nadine tersadar. Ia melihat di sekitar. Ia tengah berada di sebuah kamar. Kamar yang begitu asing baginya. Nadine hampir terduduk. Tetapi seketika ia merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Ia pun baru ingat. Bukankah semalam ia mengalami kecelakaan begitu dahsyat? Kecelakaan karena perasaan hatinya yang terguncang akibat melihat pengkhianatan yang dilakukan Aldon padanya. Rasa sakit hati pun kembali menyeruak jika ia mengingat kembali tentang hal itu. Cekrek. Pintu kamar berlahan-lahan terbuka. Seseorang masuk ke dalam. Seorang laki-laki dengan wajah yang terlihat samar-samar. Laki-laki itu menghampiri Nadine. Lalu ia duduk di sisi pembaringan Nadine. Kau sudah sadar, sayang? Lirih laki-laki tersebut kepada Nadine. Siapa kau? Tanya Nadine dengan suara terbata. Aku laki-laki yang selalu mencintaimu, sayang. Jawab laki-laki itu. Tetapi entah mengapa Nadine begitu jijik padanya. Setelah sekian lama, aku beruntung menemukanmu. Ternyata Tuhan begitu sayang padaku. Dia telah mengantarkanmu padaku. Maksudnya? Nadine kebingungan dengan ucapan laki-laki itu. Seseorang membawamu padaku setelah dia menemukanmu dalam keadaan sekarat di sebuah sungai. Setelah itu, aku menyembuhkanmu, sayang. Dan sekarang kau telah siuman. Kau akan menemani hidupku untuk selamanya. Laki-laki itu tersenyum menyeringai. Mirip-mirip pemain antagonis di Indosiar. Nadine kembali ingin terduduk. Tetapi lagi-lagi tubuhnya belum bisa melakukannya. Hei! Kau mau kemana, sayang? Tanya laki-laki itu. Aku ingin pulang. Aku ingin pergi dari sini. Pergi? Hahaha. Si laki-laki malah tertawa lebar. Kau tak boleh pulang, sayang. Kau tak boleh pergi dari sini. Aku sudah bilang. Bukan. Selamanya kau akan menemaniku. Tutur laki-laki tersebut. Enggak. Aku enggak mau. Aku ingin pulang. Nadine kali ini benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk terduduk. Dan ia hampir berhasil. Tetapi kemudian. Buka. Si laki-laki kembali mendorong tubuh Nadine hingga kembali berbaring. Dasar! Gadis bedo! Umpat si laki-laki. Kini nada suaranya tak selembut sebelumnya. Kini terkesan kasar. Kalau kau sampai pergi dari sini, aku akan membunuhmu. Ancam laki-laki itu. Tubuh Nadine pun seketika bergetar mendengarnya. Ting, tong. Sebuah bel pintu berbunyi. Nadine pun memanfaatkan keadaan tersebut. Tolong! Ia berteriak sekencang-kencangnya. Ia bermaksud untuk meminta pertolongan pada seorang tamu yang datang. Tetapi laki-laki itu tak membiarkannya. Secepatnya ia pun membungkam mulut Nadine dengan telapak tangannya. Nadine berusaha merontak. Tetapi akibat apa yang dilakukannya, laki-laki itu pun jeti mencengkeram lengan Nadine agar tak bisa bergerak. Kemudian, ia mengambil gorengan yang semula tergeletak di atas meja nakas. Ia mengambil rolada untuk ia sumpalkan ke dalam mulut Nadine. Maksudnya agar Nadine tak bisa berteriak lagi. Tetapi Nadine malah begitu menikmati gorengan rolada tersebut. Bahkan ia sempat-sempatnya meminta cabai untuk lalapan. Setelah gorengan habis, Nadine kembali ingin berteriak kembali. Sial! Si laki-laki mengumpat. Kemudian matanya berkeliling untuk mencari sesuatu untuk menyumpal bibir Nadine selain gorengan. Akhirnya ia melihat sebuah lakban hitam yang bertengger tak jauh dari keberadaannya. Ia pun segera memasangkan lakban tersebut di bibir Nadine. Kali ini laki-laki itu berhasil. Nadine sudah tak bisa membuka mulutnya lagi. Setelah itu, ia mengambil sebuah tali dari luar kamar. Kemudian ia lilitkan ke tubuh Nadine. Rupanya laki-laki itu ingin mengsatukan Nadine. Tentu saja agar Nadine tak bisa melarikan diri dari tempat ini. Kau diam dulu di sini, sayang. Aku akan menemui tamuku.
tutur laki-laki itu sebelum meninggalkan Nadine sendirian di kamar ini. Emem. Nadine masih berusaha bersuara dan memberontak. Tetapi lakban juga tali telah benar-benar membelenggunya. Kini ia pun hanya bisa menangis. Ia tak menyangka telah mengalami kejadian yang seperti ini. Huh. Nadine tersadar dari pingsannya, dan tersadar dari mimpinya yang baru saja. Mimpi yang benar-benar menakutkan. Dan ia pun langsung menyadari bahwa mimpi itu pernah ia alami. Ya, ingatannya mesti sedikit telah kembali. Nadine pun seketika terisak. Sisa ketakutannya masih terasa. Lo udah siuman? Tanya Atta. Dia sedari begitu setia menunggui Nadine. Duduk di samping pembaringan Nadine. Melihat keberadaan Atta, Nadine pun jadi teringat apa yang telah terjadi sebelum pingsan. Nadine telah mengetahui kenyataan yang ada. Atta telah bercerita segalanya. Dia bukan cantik. Gadis gila yang dulu pernah dinikahi Atta. Dan mimpi yang barusan adalah potongan pasal yang menjelaskan siapa dirinya. Dirinya yang rupanya gadis yang telah disekap oleh seorang laki-laki di sebuah kamar apartemen. Dan siapa laki-laki itu? Nadine benar-benar tak bisa mengingatnya. Kenapa lo nangis? Lo barusan mimpi buruk? Tanya Atta sembari mengelus kepala Nadine. Tetapi Nadine seketika menghempaskan sentuhan tersebut. Selain ia masih enggan untuk bercerita tentang mimpinya yang baru saja. Ia juga jadi begitu tak nyaman dengan apa yang dilakukan Atta. Mas Atta tak perlu baik lagi sama aku. Bukankah aku bukan cantik? Gadis yang Mas Atta cintai. Tutur Nadine. Atta pun begitu tercekat mendengar kalimat tersebut. Kenapa lo bilang kayak gitu? Benar kan? Aku bukan si cantik. Aku hanya gadis asing yang Mas Atta temui. Aku hanya sebuah kesalahan bagi Mas Atta. Kita sampai ke tahap seperti ini karena rasa cinta Mas Atta kepada si cantik. Jika wajahku tak menyerupai si cantik, belum tentu Mas Atta mau denganku. Jadi sekarang, Mas Atta pergilah. Aku tak apa-apa. Kembalilah pada si cantik. Karena dia yang Mas Atta cintai bukan aku. Tutur Nadine. Ia sangat tahu diri dengan posisinya saat ini. Dan ia tak ingin menyiksa Atta untuk meminta terus bersamanya. Bodoh! Kerutuk Atta sambil tiba-tiba memeluk tubuh Nadine. Lo memang bukanlah si cantik. Lo memang bukan gadis gila itu. Tetapi lo adalah istri gue. Lo adalah milik gue. Gue adalah milik lo. Dan yang perlu lo tahu, gue mencintai lo sebagai Nadine, bukan sebagai si cantik. Terang Atta. Kalimat yang membuat Nadine kembali menangis. Menangis karena haru. Jadi Mas Atta sama sekali tak menyesal salah mengenaliku. Enggak. Gue nggak menyesal. Karena mungkin Tuhan ingin mempertemukan gue sama lo dengan cara kayak gini. Terang Atta sambil melepas pelukannya. Ia menatap lekat-lekat wajah Nadine yang terus berbaring di sampingnya. Jetty please, jangan paksa gue buat ninggalin lo. Karena lo adalah istri gue. Jelas Atta. Nadine pun akhirnya bisa tersenyum. Atta pun begitu lega melihatnya. Setelahnya mereka pun mengobrol-ngobrol santai tentang banyak hal. Tak lagi membicarakan tentang masalah tersebut. Tetapi handphone Atta tiba-tiba bergetar. Ia pun merogohnya dari saku celana. Cantik. Batinnya. Rupanya ada telepon dari si cantik. Namun, ia tak berniat untuk menerimanya. Ia harus menjaga perasaan Nadine. Lagi pula, bukankah ia akhirnya berhasil meredakan kesedihan Nadine dengan kalimat manisnya? Ia tak ingin kesedihan tersebut kembali lagi. Telepon dari siapa? Mas? Tanya Nadine. Ia rupanya menyadari gelagat tak mengenakan dari Atta. Atta bingung untuk menjawab. Dari cantik ya? Klek. Atta tertegun. Ia tak menyangka Nadine bisa menebaknya dengan tepat. Ya.
Atta pun terpaksa tak bisa berbohong. Pulanglah padanya. Mungkin ia mencari kamu. Pasti ia juga terguncang pasca bertemu denganku tadi siang. Gumam Nadine. Enggak. Paling dia telepon hanya iseng. Dia sering seperti ini. Jadi mending gue abaikan saja. Timpal Atta. Ia langsung memasukkan handphonenya kembali ke dalam saku celana. Benar-benar tak menerima panggilan dari si cantik. Oh ya, tadi obrolan kita sampai mana? Atta bermaksud meneruskan obrolannya dengan Nadine yang baru saja. Mereka hampir kembali berbincang-bincang. Tetapi kembali suara getaran handphone Atta terus terdengar. Rupanya si cantik tak pantang menyerah. Ia terus berusaha menghubungi Atta. Terimalah teleponnya, Mas. Titah Nadine. Sepertinya ia begitu tak nyaman dengan suara getaran panggilan tersebut. Atta kembali merogoh benda pipihnya. Tetapi ia bukannya melaksanakan apa yang diperintahkan Nadine. Ia malah menonaktifkan HP-nya begitu saja. Maka setelahnya panggilan si cantik pun sudah tak lagi terdengar. Kalau kayak gini, dia udah gak bisa menghubungi gue. Tutur Atta. Ia segera memasukkan kembali handphonenya ke kantong celana seperti semula. Kembali mengobrol dengan Nadine tanpa gangguan apapun. 3 jam kemudian. POV Atta. Krok, krok, krok. Nadine akhirnya terlelap dengan dengkurannya yang keras. Bibirnya menganga lebar. Udah gitu, ilernya meluber ke dagu. Pokoknya jijik banget. Gue melihat jam dinding yang tertempel di dinding kamar rawat inap ini. Waktu menunjukkan hampir jam 12 malam. Si cantik udah tidur belum ya? Terus dia tadi kenapa ya? Telepon-telepon gue mulu. Gue pun segera merogoh handphone gue dari kantong celana. Gue kembali mengaktifkannya. Begitu handphone gue menyala, langsung muncul notifikasi panggilan begitu banyak dari si cantik. Apa tadi dia pengen digoyang ya? Jetty ngebet banget telepon gue. Sik sisi. Lirih gue sambil cekikikan pelan. Gue pun berniat balas menghubungi dia. Tapi nomornya dia yang gantian gak aktif. Pasti jam segini dia udah tidur. Tebak gue. Apa mending gue tengokin dia sebentar ya? Habis itu gue akan balik lagi ke sini. Kan, mumpung Nadine masih tidur. Gue kepikiran ide tersebut. Oke lah. Gue akan ke apartemen si cantik sebentar. Gue beranjak berdiri. Gue hampir melangkah pergi. Tapi tiba-tiba aja. Setit. Nadine meraih jemari gue. Jangan pergi, Mas. Kamu mohon jangan pergi. Lirih dia. Gue pun seketika nengok dia. Matanya masih terpejam, ia masih terlelap. Rupanya ia hanya mengigau. Tetapi ia benar-benar memegang jemari gue kuat-kuat. Seolah ia gak ingin gue tinggalin. Perasaan gak tega gue pun menyeru. Gue pun akhirnya terduduk kembali. Gue putuskan untuk gak Ceti pergi. Gue gak tega ninggalin Nadine. Setit. Gue elus kepalanya dia, sambil menatap wajah dia yang cantik. Bibir Nadine bersuara. Ia kembali mengigau. Entot aku, Mas. Aku kesemsem sama gondal gandulmu. Gondal gandul yang mantap dan nikmat seperti punya otornya yang sejam cuma 500.000. Dijamin puas. Gak puas uang kembali. Gue langsung terbelalak mendengar igauannya kali ini. Bejir. Lagi tidur pun mesumnya gak ketulungan. Udah gitu, pakai promosiin otornya pula. Rutuk gue. Keesokan harinya. Nadine, gue pulang ganti baju dulu ya. Nanti setelah itu, gue langsung kembali ke sini. Ucap gue ke Nadine yang lagi duduk di ranjang rumah sakit. Karena mertua gue udah dateng. Jadi gue bisa cabut sebentar dari sini. Iya, Mas. Balas Nadine. Lo mau nitip dibeliin apa? Tanya gue ke dia. Mobil Elva kalau bisa. Klek. Gue menelan ludah.
Makanan! Woi! Makanan! Bukan mobil mewah. Gue sedikit geram. Hehehehe. Nadine pun terkekeh. Kemudian ia menyebutkan makanan-makanan yang seabrek, yang ingin dia makan. Setelah gue mencatat semuanya, gue pun benar-benar meninggalkan kamar rawat inap Nadine. Gue berjalan keluar dari rumah sakit. Gue segera mengemudikan mobil gue, melewati jalanan di pagi hari ini. Gue tengokin si cantik dululah sebelum pulang. Gumam gue sambil membelokkan mobil ke arah apartemen tempat tinggal si cantik. Hanya beberapa menit saja, gue pun akhirnya sampai. Gue memarkirkan mobil ke basement apartemen. Lalu gue segera naik ke lantai atas. Tit, tit, tit. Gue segera menekan tombol password setelah sampai di depan pintu. Setelah berhasil terbuka, gue pun langsung masuk ke dalam. Cantik? Panggil gue dengan suara lantang kayak biasanya. Tapi si cantik enggak menyahuti gue. Suasana pun juga begitu sepi. Gue segera berjalan menuju ke kamar. Mungkin aja dia masih molor. Dia kan orang gila yang tidurnya kayak kebo. Tetapi di ruangan tersebut si cantik sama sekali nggak ada. Kok dia nggak ada? Gue pun kebingungan. Apa dia lagi pap di kamar mandi? Gue pun berjalan menghampiri kamar mandi. Gue segera membukanya. Tetapi di ruangan itu pun si cantik juga sama sekali nggak ada. Kemana dia? Gue mulai panik. Gue pun segera mencari dia ke seluruh ruangan di apartemen ini. Tetapi nihil, gue sama sekali nggak bisa nemuin si cantik.